lagi. Kata transenden ada pindah lagi. Jadi jangan dipindah-pindah gitu Pak Fatoni. Memang itu benar-benar baru setelah ketemu gitu loh. Jadi setelah ketemu antara arena dengan humanisasi, atau mungkin arena dengan liberasi, atau arena dengan sengketa, akan muncul apa gitu misalnya. Nanti juga pertemuan yang kedua dan ketiga itu harus tegas dan jelas sehingga nanti menghasilkan konsep barunya. Dan nanti baru ini ada tulis dalam bentuk kata-kata ya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk saya Pak Fatoni. Jadi di awal tadi muncul kata semiotik, tapi tiba-tiba kok semiotiknya hilang. Bagaimana ini? Iya, Prof. Jadi memang semiotik itu untuk penerjemahan-penerjemahan pola-pola puitik ya, sehingga tidak saya masukkan di konsep ini dalam pemikiran saya kemarin seperti itu, sehingga langsung saya ambil dari sosiologi budaya dan juga sosiologi profetiknya Kunto Wijoyo itu saja, Prof. Jadi semacam itu. Memang kemarin tidak saya masukkan semacam itu, Prof. Jadi nanti konsep ini saya ganti ke Lucius Goldman, Prof ya. Jadi strukturalisme genetik dan juga sosiologi profetik. Maksud saya Pak Fatoni, enggak Pak Fatoni, bukan begitu. Istilahnya sama Pak Fatoni yang digunakan oleh Lucius Goldman dan istilah yang digunakan oleh Pierre Bourdieu. Jadi Pierre Bourdieu itu juga menggunakan strukturalisme genetik. Istilah itu sama dengan yang digunakan oleh Lucius Goldman, begitu maksud saya Pak Fatoni. Gitu. Bisa memahami Pak Fatoni? Iya, Prof. Nah nanti misalnya aja ketika tadi Pak Ardi usul tentang hermeneutik, hermeneutik itu tempatnya di mana nanti? Jadi hermeneutik mungkin posisinya untuk membaca puisi-puisinya, Prof. Jadi karena puisi kan memang bahasa-bahasa yang masih bahasa yang sangat padat untuk penerjemahan konsep-konsep itu. Jadi mungkin itu kerangka kerja awal. Jadi semiotik ataupun hermeneutik itu mungkin sebagai konsep kerangka kerja awal yang nanti akan selanjutnya masuk ke yang lebih spesifik sesuai dengan gagasan-gagasan yang akan dibongkar, yakni religiusitasnya itu, Prof. Enggak gitu harusnya Pak Fatoni. Tolong untuk semuanya ya. Semiotik, rivater, dan hermeneutik itu bisa Anda tempatkan nanti di teknik analisis data di bab 3. Jadi masuk ke metodologi begitu, Prof ya? Ya, di bab 3 itu nanti teknik analisis data. Teknik analisis data. Adapun langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya aja menggunakan semiotiknya rivater maksud saya, maka Anda akan menggunakan ada 2 langkah. Kalau Anda baca bukunya Burina Ratih yang paling gampang ya. Pertama bukunya Burina Ratih itu pertama adalah membaca secara heuristik, yang kedua membaca secara hermeneutik. Itu rivater yang paling awal kalau Anda baca pada bukunya Rina Ratih, Semiotika Rivater. Nah nanti monggo hermeneutiknya bisa dikembangkan seperti sampaikan Pak Ardi. Apakah Anda pakai Paul Ricoeur, Anda pakai hermeneutiknya siapa, monggo. Cukup banyak mengenai hermeneutik itu. Nanti kalau Anda ingin jalan pintas, Anda juga bisa menggunakan seperti yang digunakan oleh Abdul Hadi WM. Jadi Abdul Hadi WM, Profesor Abdul Hadi WM, kenal ya Pak Fatoni ya, Abdul Hadi WM? Ya, Bro. Ya, yang lahir di Sumeneb itu sekarang kan guru besar di Paramadina. Tolong nanti
Anda Anda baca buku-bukunya, pertama disertasi Pak siapa Abdul Hadi BM itu adalah tentang ini Hamzah Fansuri. Itu penerbit Firdaus kalau tidak salah. Nanti bisa Anda cari. Jadi penerbit Firdaus itu Hamzah Fansuri analisis karya-karya Hamzah Fansuri yang ditulis oleh Abdul Hadi BM. Terus Abdul Hadi BM juga menulis buku tentang hermeneutika. Ya, nanti itu tolong dibaca keduanya. Itu akan memudahkan Pak Fatoni. Sebenarnya kan perbedaan Pak Fatoni dengan saya itu kan hanya sudah membaca atau belum itu aja toh. Oh. Ya, mungkin saya sudah membaca, Pak Fatoni belum, tapi ya itu Pak Fatoni kadang-kadang buku yang saya miliki itu sering hilang, siapa yang pinjam lupa kadang-kadang. Itu yang terjadi pada diri saya Pak Fatoni ya. Jadi nanti maka itu kalau Anda ada waktu harusnya dengan engkin itu datang ke kampus sajalah ngomong-ngomong di sini memudahkan Anda. Saya tidak akan membimbing karena nanti itu tugasnya promotor. Saya tugasnya hanya mengarahkan saja untuk mengisi bab 2 dan bab 3. Jadi untuk teknik analisis data Anda bisa menggunakan Rivater itu tadi. Tolong baca bukunya Bu Rina Ratih. Rina Ratih itu dosen di UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Itu istrinya Pak Tirto Suwondo. Ya, dia lulusan terbaik waktu itu di Gajah Mada. Cum laude kalau tidak salah sih, Bu Rina Ratih itu. Itu Pak Fatoni tambahan dari saya. Tapi yang jelas nanti ini harus Anda tulis dalam bentuk kata-kata ya. Ini harus ditulis dalam bentuk kata-kata, dikembangkan. Pertama Bapak nulis tentang, sekali lagi tolong pahami bahwa Bourdieu itu juga strukturalisme genetik. Tapi strukturalisme genetiknya Bourdieu, bukan strukturalisme genetiknya si Lucien Goldman, bukan. Satu istilah digunakan oleh Lucien Goldman dan digunakan oleh Pierre Bourdieu. Itu jawaban saya Pak Tony. Duduk dulu ya. Itu ya. Ada pertanyaan Pak Tony? Silakan. Cukup, Prof. Saya akan mencari referensi-referensinya dulu, Prof. Oke, jadi seperti itu nanti penataannya ya. Jadi pertemuan antara strukturalisme genetiknya si Pierre Bourdieu dengan profetiknya Kunto Wijoyo nanti akan menjadi apa? Monggo, tapi kata-katanya jangan sosiologi sastra pesantren. Enggak, itu terlalu jauh. Jadi integrasi antara strukturalisme genetik Pierre Bourdieu dan profetiknya Kunto Wijoyo itu akan menjadi apa? Monggo. Nah nanti ketika Anda misalnya aja ada konsep-konsep baru yang di bawah ini, itu juga harus jelas bahwa ada baru, betul-betul baru. Jangan gunakan istilah humanisasi lagi, jangan gunakan istilah transenden lagi. Ya, monggo. Bukunya Pak Hedi dan bukunya Pak Kunto Wijoyo sudah didapat? Kalau sebelumnya saya sudah ada bukunya Kunto Wijoyo, tapi kalau untuk Pak Hedi baru yang strukturalismenya, Bro. Kalau yang itu belum, Bro. Iya, segera aja dibeli lewat online. Iya, Bro. Iya, Bro. Sekarang itu belikan online, jangan beli Anda datang ke Jogja terlalu lama nanti. Ngumpul ke duit sih suwe ya. Iya, Bro. Iya, Bro. Ngumpulkan uang lama nanti. Maka itu kalau bisa ya beli secara online aja. Kalau mungkin itu fotokopian ya sementara nggak apa-apa sebelum punya yang asli. Oke. Ada satu lagi yang tampil hari ini? Iya, Bu Elsa, Prof. Saya, Prof. Elsa. Oke, monggo Bu Elsa. Baik, Prof. Mohon izin untuk berbagi layar. Oke.
Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mencoba untuk mempresentasikan rancangan disertasi saya. Yang ini judul yang saya tampilkan ini memang masih judul awal karena sampai saat ini saya belum sempat untuk berkomunikasi dengan promotor karena memang kesibukan beliau. Jadi saya masih mencoba dengan judul awal. Judul saya tentang kesintasan sastra lisan Tarangan sebagai implementasi literasi budaya di Desa Tarangan, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, kajian etnosastralogi. Ya, kemarin ketika mengikuti beberapa diskusi, ada istilah etnosastralogi yang menjadi perdebatan ataupun menjadi bagian dari pengkajian saya untuk saat ini, karena memang sampai saat ini saya belum bisa memastikan dengan istilah etnosastralogi ini. Nah, kalau sepemahaman saya, ini saya nantinya juga butuh masukan dari profil rekan-rekan terkait dengan istilah etnosastralogi. Jadi kalau etno memang sudah bisa dikonfirmasi bahwa itu berkaitan dengan etnografi, sementara yang sastralogi ini hubungannya dengan sastra lisan itu yang menjadi pertanyaan kemarin ketika melakukan diskusi, lalu kemudian saya mencoba memahami dari sisi saya sendiri, dan saya mungkin tampilkan ini dalam diskusi bersama dengan Prof. Yu dan teman-teman. Jadi saya mencoba untuk menarik benang merah antara sastralogi dan istilah sastra lisan. Jadi sepemahaman saya bahwa sastralogi ini merupakan ilmu sastra. Jadi ketika kemarin ada perdebatan tentang istilah sastralogi, jadi saya mencoba untuk melihat bahwa sastralogi ini dilihat dari sastralogi ini berkaitan dengan ilmu sastra, dan kalau kita bicara tentang ilmu sastra pasti ada begitu banyak cakupan, atau cakupan sastra itu cukup luas. Jadi ada tentang teori sastra, kemudian ada sejarah sastra, kemudian ada kritik sastra. Nah, saya coba untuk melihat yang paling dekat antara ilmu-ilmu sastra tadi itu adalah dengan sastra lisan itu adalah dilihat dari sastra, dari sejarah sastra terkait dengan istilah sastra lisan itu sendiri. Jadi saya melihat ilmu sastra atau sastralogi itu dari sudut pandang kurun waktu atau periodisasi sebuah karya sastra. Dalam hal ini bisa menghasilkan bentuk sastra lisan tradisional maupun sastra lisan modern, ataupun juga bisa dilihat dari sudut pandang geografis. Jadi bisa juga menghasilkan. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang periodisasi sastra, mungkin ada sastra modern dan sastra tradisional, artinya bahwa sastra tradisional itu masa itu sebelum sastra modern itu muncul. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang geografis, berarti sastra tradisional itu adalah sastra yang hidup pada masyarakat tradisional. Nah, ketika saya mencoba untuk mengaitkan dengan sastra lisan, ternyata ciri-ciri antara sastra lisan dengan sastra tradisional itu memang cukup dekat karena hidup dalam masyarakat yang tradisional, dan kemudian proses pewarisannya dilakukan secara turun-temurun. Maka saya mencoba, ini dari pemahaman saya sendiri, bahwa saya mencoba untuk mengangkat etnosastralogi. Jadi saya mencoba untuk menarik benang merah antara sastralogi dan sastra lisan. Itu yang pertama terkait dengan kajian saya. Lalu kemudian untuk definisi konsep dari judul itu adalah daya juang atau kemampuan bertahan hidup sastra lisan Tarangan di tengah-tengah masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional Tarangan dalam rangka mempertahankan keberadaannya serta nilai-nilai lokal sebagai bagian dari upaya menghargai dan menerapkan pengetahuan budaya. Jadi dari judul tadi, istilah kesintasan itu
terkait dengan kemampuan bertahan hidup sastra lisan dalam rangka untuk mempertahankan keberadaannya dan nilai-nilai lokal, sementara yang implementasi dari budaya, dari literasi budaya itu terkait dengan bagaimana upaya masyarakat untuk menghargai dan menerapkan pengetahuan budaya itu. Nah, ini kemudian saya mencoba untuk melihat dari sudut etnografi dan sastra lisan. Jadi teori yang saya pakai untuk sementara untuk saat ini, sambil nanti saya juga akan mencari referensi-referensi yang lain, yaitu saya masih berpatokan pada teori Creswell. Jadi untuk menemukan, jadi prosedur penelitian kualitatif itu bertujuan untuk menginterpretasi pola-pola pikir, pola perilaku masyarakat maupun keyakinan dan bahasa yang sama dalam sebuah ranah budaya. Kemudian untuk sastra lisan sendiri itu merupakan produk dari sebuah budaya. Nah, kaitannya dengan judul saya mencoba untuk lebih memfokuskan kepada dua hal yang hampir mirip, yang hampir sama, yaitu terkait dengan nyanyian rakyat dan puisi rakyat. Kemudian dari kesintasan itu sendiri, saya mencoba untuk melihat dari 4 aspek. Jadi ada aspek kebahasaan, atau kemudian aspek pertunjukan, aspek pemertahanan, dan aspek pewarisan. Untuk aspek kebahasaan ini saya memilih ada dua indikator yang akan dipakai untuk melihat kesintasan sastra lisan dari aspek kebahasaan. Jadi dua aspek ini nanti bertujuan untuk menemukan struktur bahasa ataupun struktur puisi rakyat ataupun struktur nyanyian rakyat dalam sastra lisan terangan. Jadi ini saya menggunakan teori Jacobson, kemudian ada juga teori dari Aristoteles untuk kebahasaan. Kemudian untuk pertunjukan ini saya melihat dari sisi penyelenggaraan pertunjukan, kemudian teks cerita atau perubahan, kemudian khalayak. Nah, dalam aspek pertunjukan ini untuk mendeskripsikan kekompleksan dari sastra lisan itu. Jadi dengan pertunjukan ini juga sebenarnya kita bisa melihat sikap pemilik sastra lisan. Jadi sikap pemilik sastra lisan itu salah satunya bisa dilihat dari seberapa banyak penggunaan atau pertunjukan yang juga dapat mengukur bertahannya sastra lisan tersebut. Kemudian untuk pewarisan ini saya masih mencari beberapa referensi juga. Yang jelas untuk lisan itu merupakan esensi kelisanan terletak pada aspek penyajian, karena dalam peristiwa itulah terjadi aktualisasi. Untuk aspek pewarisan ini kemungkinan juga nanti akan berkaitan dengan proses aliwahana atau proses transformasi. Nah, ini saya mencoba untuk membuat kerangka pikir. Jadi saya mencoba melihat, memfokuskan pada nyanyian rakyat, prosa rakyat, kemudian dikaitkan dengan pendekatan etnografi. Jadi lebih melihat pada perspektif pandangan masyarakat terkait masyarakat yang ada dalam budaya tertentu, dalam hal ini masyarakat terangan. Jadi untuk melihat kesintasan dalam aspek kebahasaan, kemudian aspek pertunjukan, dan aspek pemertahanan, serta kesintasan dalam aspek pewarisan. Nah, ini beberapa referensi yang sudah saya miliki saat ini, walaupun semuanya belum sempat saya baca, dan juga nanti akan ditambah lagi beberapa referensi. Jadi etnografi ini saya selain dari buku juga saya menemukan beberapa artikel ilmiah, walaupun memang untuk kajian etnografi dan sastra lisan memang sangat sulit kalau artikelnya
ditemukan atau dicari di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Kemudian ini untuk teori sastra lisannya, ini saya juga menggunakan beberapa teori, beberapa buku dan artikel. Buku-buku yang saya gunakan mungkin merupakan buku-buku yang terbitannya sudah lebih dari 5 tahun. Jadi untuk melengkapi itu saya mencoba mencari artikel-artikel sebagai penguat di tahun-tahun yang baru, paling tidak untuk 5 tahun sebelumnya. Ini untuk teori kebahasaan, kemudian saya masih menggunakan teori ini, Aristoteles. Yedowana ini adalah sebuah artikel. Kemudian untuk teori poetika ini saya masih menggunakan teori Jacobson, Linguistic and Poetics. Lalu untuk teori diksi, saya berpatokan pada Aristoteles. Kemudian ada beberapa artikel juga. Teori diksi ini di dalamnya juga ada berkaitan dengan metafor. Jadi saya juga mencoba untuk mencari beberapa artikel yang berkaitan dengan konsep metafor. Lalu kemudian untuk teori untuk pertunjukan ini saya masih menggunakan buku sastra lisan Indonesia, karangan Amir, kemudian teori penyelenggaraan pertunjukan juga saya menggunakan beberapa artikel, ada artikel jurnal internasional, lalu kemudian namun ada beberapa yang belum sempat untuk saya temukan referensi yang tepat untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang rancangan disertasi saya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kesempatan bagi rekan-rekan untuk mungkin bisa memberikan masukan terkait dengan rancangan disertasi saya. Terkhusus mungkin terkait dengan istilah pendekatan yang saya pakai, etnosastralogi. Saya persilahkan. Baik, Bu Elsa. Saya mohon izin menanggapi Bu Elsa ya. Baik, Ardi. Oke, ditutup dulu Bu Elsa. Oh. Share screen-nya ditutup dulu. Baik, Prof. Baik. Ya. Oke, terkait dengan Bu Elsa tadi kesintasan ya Bu ya. Kalau saya boleh memberi saran Bu Elsa, kenapa kok tidak fokus ke ekspresinya saja Bu Elsa? Jadi ekspresi, kalau misal saya jadi Bu Elsa, mohon maaf, saya akan fokus ke ekspresi etno titik-titik. Contohnya kalau dalam sastra kan kita melihat, kalau sastralogi, kalau dalam sastra kan ada 2, estetika bentuk atau estetika isi. Nah, kalau yang difokuskan oleh Bu Elsa tadi, saya lebih melihat pada estetika bentuk. Kalau misal pada estetika bentuk, maka saya akan menggunakan ekspresi, saya juga mencatat ekspresi etnosemiologi dalam ritual bla 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 lah, sastra lisannya tadi. Itu kalau pada bentuknya. Atau kalau itu berupa sastra lisannya berupa narasi, maka saya akan menggunakan ekspresi etnonaratologi dalam ritual, dalam sastra lisan cerita rakyat apa seperti itu. Itu kalau dari estetika bentuk. Kalau dari estetika isi, saya akan menggunakan ekspresi etno, contohnya kalau kita kaitkan dengan pendidikan bahasa Indonesia adalah ekspresi etnopedagogi dalam ritual bla 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 bla. Nah, itu kalau dirasa ritual atau sastra lisannya memiliki nilai-nilai pedagogi. Atau saya kalau itu memiliki nilai-nilai alam, maka ekspresi etnoekologi dalam ritual bla 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 atau dalam cerita rakyat bla 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 bla. Seperti itu Bu Elsa yang mungkin dapat saya sarankan Bu Elsa. Karena kalau kesintasan tadi saya mohon maaf saya belum bisa menemukan itunya. Begitu Bu Elsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardi. Terima kasih untuk masukan yang sangat berharga. Memang saya belum sempat berpikir sampai ke arah itu, dan nanti akan menjadi pertimbangan saya
mungkin saya lebih ke ritualnya karena memang ingin melihat, walaupun nanti istilah kesintasan itu mungkin dihilangkan juga. Jadi mungkin, tapi dalam proses analisisnya saya juga akan nanti melihat pada istilah, pada bagian ritual. Mungkin itu. Terima kasih, Pak Ardi. Mohon izin, Bu Elsa. Ya, Pak Engkin. Lihat paparan yang disampaikan oleh Bu Elsa, memang kelihatan sangat besar begitu apa yang mau dibahas. Tadi yang pertama tentang etnosastrologi. Tadi sudah disampaikan Mas biar lebih fokus tapi tajam begitu. Mungkin sarannya tentang etnografi tadi juga disinggung tentang teori karena selama ini yang kita kenalkan etnografi itu adalah sebuah metode. Tapi tadi Bu Elsa lebih menekankan kepada teori etnografi. Nah ini juga mungkin butuh penjelasan. Memang masih perdebatan antara teori atau metode atau memang juga bisa digunakan dua-duanya untuk etnografi itu. Terus kemudian untuk tadi disinggung teori bahasa, teori diksi, teori pertunjukan, mungkin ini juga yang perlu disentuh, yang perlu dikawinkan sehingga memunculkan teori baru. Kalau tadi yang dimunculkan adalah teori etnografi dan teori sastrasan, jadi terlalu besar dan belum terlihat apa yang mau dibahas begitu, Bu. Mungkin itu saran. Baik, terima kasih Pak Engkin. Untuk istilah tadi sempat saya menyampaikan tentang istilah geografi ya. Itu memang saya mencoba untuk menarik benang merah antara istilah sastra lisan itu dengan ilmu sastra. Jadi memang bisa, kalau pemahaman saya tadi sebelum saya mendapat masukan dari beberapa teman itu tadi memang saya mencoba melihat atau menarik benang merahnya dari sisi tradisionalnya itu yang dilihat dari sisi geografi. Kemudian untuk teori baru memang benar saya memang belum menghasilkan sebuah teori baru karena memang saya sendiri masih bingung pada tataran sastralogi itu sendiri. Jadi memang saya masih merupakan rancangan awal. Jadi nanti akan ada pembaruan dan mungkin juga nanti setelah ada komunikasi dengan promotor bisa menghasilkan teori yang baru sesuai dengan pendekatan yang dipakai. Terima kasih Pak Engkin. Ada yang lain yang mau bicara? Pak Fatoni? Pak Kamumu? Enggak bicara? Oke. Baik, gini Bu Elsa ya, saya akan mencoba untuk menengahi. Memang tampaknya teman-teman ini kurang membaca tampaknya ya, masih kurang membaca. Begini Bu Elsa, kalau misalnya aja teori struktural tadi, strukturalnya siapa yang dari Rusia itu? Lupa saya. Yang formalisme itu? Siapa namanya? Jacobson. Ya, Jacobson. Jacobson itu sudah diperbarui ya teori-teori itu. Ibu harus baca bukunya Pak ini. Ini hanya kumpulan-kumpulan artikel tapi bagus. Itu bukunya Pak ini dosen bahasa Inggris dari UM. Namanya Pak siapa Pak Ardi yang bahasa Inggris? Pak Bu Amri? Bukan. Enggak kok Amril, yang sepuh. Etnopoetika. Itu ada Bu, buku tentang etnopoetika. Ya, dulu ini sahabat saya baik kok. Saya pernah di UMM itu jadi satu pembicara itu. Lupa sambil saya ingat-ingat, mungkin Pak Ardi nanti mengingat juga, ada itu dosen bahasa Inggris dari UM. Saya lupa namanya itu. Dia menulis buku tentang etnopoetika, Bu. Apa sih isinya?
Etnopuitika itu kan etnonya itu juga dari etnografi. Nanti puitika. Disertasi beliau itu tentang ini apa? MC manten. Tentang upacara pengantin. Ya, upacara pengantin. Tapi Pak ini Effendi Kadarisman. Jadi nanti cari bukunya Pak Effendi Kadarisman. Baik. Profesor Dr. Effendi Kadarisman. Itu Pak Anu juga punya kok. Tampaknya Ibu nggak pernah komunikasi dengan Pak Ever tampaknya. Sudah, Prof. Saya kemarin coba bertanya ke beliau dan beliau bilang mungkin beliau mengarahkan saya ke Bu Dina kalau tidak salah. Enggak, sebenarnya beliau dulu juga itu kok tentang apa? Sastra lisan. Jadi harus ke sana. Karena apa? Nanti Pak Ever itu bagus juga untuk metode penelitiannya. Metode penelitiannya Pak Ever itu bagus untuk penelitian sastra lisan. Itu ya Bu ya. Baik, jadi demikian juga kalau Ibu misalnya aja menggunakan teorinya Albert Belot, itu sebenarnya Ibu bisa juga mendownload, Ibu bisa mengunduh tentang teori Albert Belot. Itu adalah nyanyian di Yugoslavia. Sebenarnya Bu Elsa dan Pak Nardiansah, kalau misalnya aja Bapak baca buku saya, itu sudah ada kekhususan. Kalau legenda itu harus menggunakan teorinya siapa. Nanti kalau mite itu harus teorinya, strukturalismenya Levi Strauss. Itu sudah ada saya. Nanti misalnya aja kalau ini nyanyian harus menggunakan Albert Belot. Nanti kalau ini kancil itu harus menggunakan siapa. Nanti terus kalau misalnya aja Bapak seperti cerita Panji kalau di Jawa, ya cerita Panji itu harus menggunakan teorinya ini Vladimir Prop. Karena ini kan berkelana kemana-mana itu si Panji itu cocoknya Vladimir Prop. Saya itu sudah memilah-milah seperti itu. Kalau untuk S1 saya, ya S1 di UNESA itu sudah tegas saya. Jadi kalau mite ya harus pakai Levi Strauss. Gitu. Kalau misalnya aja ini yang Anda analisis itu legenda itu harus pakai Maranda. Nanti kalau misalnya aja tadi kalau misalnya aja si Panji itu harus menggunakan Vladimir Prop. Vladimir Prop itu juga pernah digunakan oleh Pak Ayu Sutarto ketika menulis disertasi tentang Kasodo yang ada di Tengger. Itu. Maka itu sudah ada pemanfaatannya. Maka itu untuk Bu Elsa harus tegas mau nyanyian rakyat ya atau mau puisi rakyat harus beda-bedakan, nggak bisa semuanya diambil. Jadi ambil aja lah kalau misalnya aja nyanyian rakyat ya nyanyian rakyat. Kalau misalnya aja puisi rakyat ya puisi rakyat. Nanti kalau apa monggo. Yang penting itu. Dan nanti ketika memadukan begini Bu Elsa, Ibu jangan campur aduk. Karena apa? Karena meneliti sastra lisan itu kalau bisa ya gunakan teori-teori sastra lisan. Ya, digunakan teori-teori sastra lisan. Kalau mau sastra tulis ya gunakan teori-teori sastra tulis. Kalau enggak ya enggak bisa. Harus seperti itu Bu Elsa. Sehingga nanti pertemuannya juga jelas. Kalau misalnya aja seperti Ibu ini tadi dari judul saya bingung. Coba ditampilkan lagi judulnya coba. Judulnya itu terlalu panjang tapi nggak jelas. Coba tampilkan lagi, di share screen lagi. Ya seperti ini ya Bu. Etnosastralogi. Saya itu nggak bingung saya itu etnosastralogi itu. Jadi yang ada misalnya aja, yang sudah ada kalau Pak Effendi Kadarisman itu adalah etnopuitika. Itu jelas sudah, etnopuitika itu sudah jelas. Ilmunya ada itu, etnopuitika. Awal-awal dulu juga belum pernah digunakan, tapi setelah itu digunakan oleh Pak Effendi Kadarisman, akhirnya ilmu itu menjadi jelas dan banyak yang menggunakan. Gitu. Nah, saya berharap nanti juga gitu. Bapak Ibu mengawali, nanti ada yang melanjutkan. Banyak sekarang itu penelitian-penelitian tentang etnopuitika. Nah, nanti harus membaca buku-buku seperti itu kalau Ibu Bapak meneliti tentang tradisi lisan misalnya aja. Monggo ya. Jadi
ini terlalu panjang judulnya, nanti monggo lah. Ini ya sebagai implementasi literasi budaya di desa. Waduh, nggak usah ngoyo-woro ini. Jadi seperti ini sebagai implementasi literasi budaya, nggak usah begitu-begitu, ruwet nanti. Kalau nulis artikel nggak apa-apa, tapi kalau nulis disertasi ruwet. Jadi lebih baik misalnya aja Ibu meneliti tentang apa, nyanyian rakyat di desa mana, nah kajiannya apa gitu. Kalau saya katakan seperti itu tadi, kalau Albert Belot itu teorinya namanya teori apa, sebenarnya sudah ada. Nanti di-download lagi, karena penelitian Albert Belot itu adalah di Yugoslavia. Itu nyanyian rakyat sebenarnya. Nyanyian rakyat yang panjang gitu ya. Ya sama kalau di sini seperti kentrung itu. Jadi kalau di Jawa itu ada kentrung, itu semalam suntuh. Dalam kentrung. Itu Bu Elsa, tolong ininya yang lebih jelas, etnosastrologi itu nggak jelas. Baik, Prof. Kalau bisa nanti Ibu baca dulu lah bagaimana etnopuitikanya Pak Effendi Kadarisman misalnya aja. Jadi Prof. Effendi Kadarisman, etnopuitika itu apa? Nah nanti Ibu lari lagi cari apa? Albert Belot itu pernah digunakan oleh siapa saja. Nanti siapa saja. Ini harus diskusi yang panjang Bu mengenai ini. Tapi itu tadi saya katakan, Ibu jangan sastralisan. Ini bukan nulis artikel, kalau sastralisan itu terlalu luas. Sama ketika Ibu meneliti tentang folklore itu terlalu luas. Karena folklore itu meliputi macam-macam. Sastralisan itu juga meliputi macam-macam. Batasi aja lah. Nyanyian rakyat, atau mungkin puisi rakyat, atau mungkin apa silakan lah. Yang penting itu dibatasi dulu. Sehingga nanti misalnya aja di Desa Tarangan, Kecamatan Aru, Ibu akan temukan di situ memang datanya banyak. Baik, Prof. Itu kalau saya begitu Bu siapa? Bu Elsa. Dan tolong sering komunikasi dengan Pak Ever ya. Saya nggak tahu bagaimana komunikasi Ibu dengan Pak Ever. Pak Ever sudah sehat belum? Sehat, Prof. Kemarin baru komunikasi juga dengan beliau, Prof. Ya, alhamdulillah kalau sudah sehat karena beliau itu juga punya vertigo kalau tidak salah, vertigo atau apa gitu. Itu kadang-kadang juga kasihan saya. Dulu nulis disertasi ya sering gliyeng gitu ya, apalagi sekarang sudah lulus ya masih gliyeng terus itu Pak Arti. Jadi saat nulis gliyeng nanti setelah lulus juga gliyeng gitu. Waduh repot kata-kata. Tapi saya selalu katakan kepada mahasiswa saya jaga kesehatan ya, jadi jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting gitu loh. Kalau Anda tidak sehat ya Fatoni itu keluyurannya dikurangi, ujung luyur terus. Ya. Jadi itu tadi Fatoni ya. Bukunya Abdul Wahid dicari Sastra Pencerahan, di dalamnya ada itu ngutip-ngutip Kunto Wijoyo kok. Buku-buku itu segera dibeli online aja Pak Fatoni. Biar Bapak segera bisa memahami, segera menulis karena kita dikejar waktu. Nanti akhir semester ini bab 2 itu harus jadi bukan kerangka teorinya tapi tulisan. Tulisan ya. Bukan kerangka teori. Baik, Ibu Bapak ada pertanyaan untuk saya? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan untuk saya. Pak Nardiansyah, nggak ada Pak Nardiansyah? Baik Prof, tadi saya menyimak yang pertanyaan dari Prof tadi yang tentang seperti dan kemudian yang folklore yang lalu sebenarnya nanti dibatasi. Untuk yang saya nantinya Prof untuk minggu depan kebetulan saya kemarin baru mulai membaca juga yang buku dari Prof dari James Dadananjaya sama beliau dan memang saya membatasinya untuk folklore lisan dan fokus kepada cerita prosa rakyat
kemudian kalau saya baca di buku tersebut dari sastra lisannya itu dibagi lagi, salah satunya termasuk cerita prosa rakyat. Kemudian cerita prosa rakyat tersebut terbagi juga atas mite, legenda, dan dongeng. Berarti untuk saya, Prof, langsung saja dibatasi dengan dongeng ya, Prof? Ya, Bapak pilih aja yang mana. Pak Nardiasa nanti dipilih yang mana. Ya, kalau Bapak membandingkan antara Jepang dan Indonesia, nanti Bapak bisa menggunakan, coba dicari teorinya Ellen Dundes. Tulisannya Alan Dundes. Alan Dundes ya, Prof. Ya, itu tulisannya, tapi membacanya Ellen Dundes. Ya, Pak Fatoni ya. Bacanya Ellen Dundes, jangan dibaca Alan Dundes. Nanti di situ ada apa? Bapak cari juga di jurnal-jurnal menarik itu. Kalau misalnya ingin membandingkan antara Jepang dan Indonesia, tapi yang belum dikerjakan orang loh ya. Iya, Prof. Jadi misalnya aja begini, ya misalnya begini Pak Nardiansyah. Misalnya Joko Tarub itu sudah dibandingkan antara Jepang dan Indonesia. Ada Joko Tarub Indonesia, ada Joko Tarub Jepang. Tapi di Jepang judulnya tidak Joko Tarub gitu. Nanti sebenarnya Joko Tarub itu juga ada di Kendari. Joko Tarub juga ada di Sunda, Joko Tarub ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada juga nanti di Batak dan seterusnya. Monggo. Nanti mana yang dipilih Pak Nardiansyah, memang untuk menentukan itu agak perlu waktu yang panjang. Tapi saya katakan nanti carilah teorinya Ellen Dundes itu, pertama adalah mencari motifim atau ceritim, yang kedua nanti mencoba untuk melacak bagaimana dari aspek kesejarahannya, terus nanti mencari motifim yang spesifik itu. Nanti dibaca di buku saya, tapi diambil yang paling akhir. Diambil yang paling akhir ya. Monggo nanti dibaca itu yang strukturalisme Ellen Dundes. Oke. Oke, nanti kita diskusi. Oke, baik saudara. Ada pertanyaan lain lagi? Belum, Prof. Belum. Oke. Terima kasih saudara. Saya akhiri, sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Amin. Ya, Bro.